Semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicaraan ini mungkin agak cepat, namun ini hanya sebuah asumsi pikiran yang gue dapat dari sebuah menonton berbagai video podcast atau berbagai hal yang gue pelajari, entah itu kehidupan pengalaman pribadi, entah itu pengalaman yang sudah gue dapatkan dari dunia yang tidak nyata atau dunia maya ya. Dan juga ini semua pure dari isi akurasi pikiran, entah itu peristiwa, entah itu latar belakang, entah itu kata-kata yang sering diungkapkan untuk teman-teman yang merasa bahwa perasaan itu mudah dibombardirkan atau mungkin mudah untuk mempermainkan orang-orang, yang padahal gue sendiri yang mempermainkan agar memperlancar sebuah ucapan. Apalagi gue yang sekarang itu adalah masuk ke pertama, gue yang sekarang itu adalah orang yang tadinya ya memilih untuk bisa mengefisiensikan waktu atau mengefisiensikan tenaga. Apa itu efisiensi? Yaitu memaksimalkan secara potensi full gitu. Jadi kalau semisal udah ditugasin nih lu sebagai orang yang membuat drama, jadi lu harus fokus untuk membuat dialognya, posternya, dan juga pembicaraan serta mengarahkan bagaimana alurnya itu akan berlanjut. Nah, cuman kalau semisal kita tidak menggunakan efisiensi waktu itu, kita hanya akan menjadi orang yang membuang-buang waktu. Contohnya mengumpulkan teman-teman, hanya ngobrol basa-basi, nggak menciptakan suasana yang bertujuan atau keyakinan yang pas itu untuk mendapatkan pengalaman yang bisa diaplikasikan langsung dalam kehidupan. Cuman ya yang paling pas banget itu katanya bukan hanya mengefisiensi, tapi ya adalah mengefektifkan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika sudah dikumpulkan nih, kira-kira orang lain akan paham gak nih dengan ucapan kita. Jadi bukan bagaimana kita ingin mengucapkan antara pendapat pribadi kita dengan apa yang kita olah dengan pikiran, tapi yang diperlukan adalah bagaimana kita membaca situasi, dan juga kita harus merefleksikan jika posisi dia, kita mengalaminya, atau kita menjadi orang yang berada di posisi orang-orang yang mendengarkan percakapan kita. Sama halnya ketika lu pidato ya, lu sebagai orang yang jadi membawa narasumber untuk sebuah acara talk show, pastinya harus lebih ceria dong. Kayak, halo bang, jadi gimana ini pendapatnya lu ketika memulai bisnis dan juga sesuatu yang heboh itu, apakah viral itu menjadi hal yang dirancang ke dalam media sosial yang dihitung dengan rata-rata kemungkinannya mendapatkan 50-80 atau gimana ini, tentang hubungan sosialnya, politiknya, hujatannya. Apakah lu mendapatkan hujatan seperti itu untuk mendapatkan yang namanya keviralan? Itu kan acara talk show ya. Cuman kalau misal acaranya itu adalah acara yang dimana berhubungan dengan pertanian, pastinya kita menjelaskan dengan penuh ketenangan, dan juga jangan terlalu emosian, karena identik itu tanaman itu walaupun kita menanamnya dengan kerja keras, dengan semangat, dan juga dengan potensi yang penuh full power, pastinya kita harus menanam dengan yang namanya kasih sayang, dan juga yang namanya dengan perhatian. Walaupun itu tanaman, pastinya butuh sekali hal yang tidak ada yang namanya paksaan secara berlebihan. Masa iya lu nggak bisa nanam ini cabai ke dalam, lu paksain aja ya patah batangnya. Ya yang ada harus suruh keruk dulu, pelan-pelan masukin, kalau udah ahli baru cepat. Oke, itu yang namanya efektif. Jadi bukan efisiensi itu waktunya, efektif itu cara kerjanya. Dua-duanya penting, tapi kalau kamu nggak menggunakan efektif, itu efisiensi kadang walaupun menggunakan waktu yang minimal mungkin, atau mungkin waktu yang dimaksimalkan dalam waktunya yang sedikit ya, atau secara tidak langsung adalah sebuah hal yang dimana lu ketika mengerjakan sesuatu, lu fokus di suatu hal tersebut, tapi hanya secara diri sendiri. Nah kalau efektif itu secara keseluruhan, jadi semuanya itu dapat ilmunya, semuanya paham apa yang lu maksud, dan lu nya sendiri pun bahagia gitu karena suatu ucapan lu itu bisa disampaikan. Itu maksudnya ke problema public speaking, karena public speaking itu walaupun tujuan utamanya ya bagi orang yang gue ini mengalami banget itu teman-teman semua. Mengalami apa nih Bang Egi? Mengalami yang namanya poin kedua, yaitu Dunning-Kruger effect. Semua tahu Dunning-Kruger effect itu adalah sebuah fenomena yang terjadi ketika lu baru melihat sesuatu atau membaca sesuatu atau mengalami sesuatu yang padahal sesuatu itu adalah belum tentu lu punya experience. Experience itu adalah suatu kemampuan yang dimana lu udah fokus tuh di dalam kemampuan itu, yang dimana belum punya, tapi udah ngerasa paling jago, udah merasa super hebat, udah merasa super keren. Itu enggak ya teman-teman, enggak itu lupain aja. Oke, lupain, buang aja lu ke tempat sampah tuh pemikiran seperti itu. Karena pemikiran seperti itu adalah masuk lagi nih ke poin ketiga, brain rot, yaitu pembusukan otak. Maksudnya adalah ketika lu mengkonsumsi video yang sangat sedikit atau jangka pendek ya, walaupun video itu kadang nyampe 1 jam, 2 jam, 3 jam, walaupun video itu lu perhatiin baik-baik, terkadang untuk menjadi seorang yang expert di bidang tersebut, yang pertama adalah tentunya adalah mempelajari itu sebagai hal yang sangat
penting dan juga lu pelajari dengan detail tanpa ada distraksi, tekanan dari sana, dari kiri kanan, dan juga tidak fokus untuk menolong sesuatu yang dimana dulu sendiri belum bisa menolong diri sendiri. Itu kurang efektif ya, dan juga kurang efisiensi tadi ya, yang dimana ketika lu mengalami hal tersebut harusnya buru-buru nih kembali lagi, kira-kira hal yang paling penting apa yang harus dilakuin. Dan juga ketika sudah mengalami yang namanya brain rot ini, pastikan gitu ketika lu bener-bener sesuai apa yang ada di pikiran lu. Contoh lu ngeliat sebuah video pengusaha, siapa pengusahanya ya, boleh kayak Endro Susanto membuat bangun pusat gede, langsung lu berpikir merangkai segala macam ide di dalam kepala, di dalam otak, ngerasa bahwa oh iya gampang, gue juga bisa kayak itu, malah mudah. Padahal duit aja lu nggak punya gitu, bisnis aja lu belum pernah coba, jualan di keliling aja lu masih malu, gengsi, masih belum ada pengalaman sama sekali. Tapi ketika lu mau tahu nih di mana yang namanya itu brain dan trigger efek, lu coba lakuin aksinya gitu. Lu nggak bisa ya sampah, kalau lu bisa tapi langsung gagal, sampah juga. Yang tapinya masih mending gitu dibandingkan tidak memulai. Karena poin keempat, karena walaupun kamu memulai itu pastinya banyak sekali cobaan, tapi tidak memulai banyak sekali penurunan. Simpelnya adalah ketika lu nggak naik pasti lu akan jatuh. Kenapa dibagi gak bisa di standar? Karena di standar ini pun terbilangnya jatuh, karena yang lainnya itu pasti akan berkembang. Dan gimana kalau banyak orang yang lebih jatuh, lu pasti ikutan jadi sampah dong. Sampah juga kan banyak yang jatuh, emas juga banyak yang dinaikkan ke atas. Simpel saja gitu. Kalau emang ingin hidup bahagia ya udah naik perlahan-lahan, walaupun tangan teriris, tangan berdarah gitu, kegeser-geser gitu ya, terus ngerasa banyak pikiran yang ditusuk-tusuk melalui jarum-jarum yang sangat tajam gitu. Apa itu maksudnya jarum? Omongan-omongan orang yang dimana gak percaya diri tentang apa yang akan kita lakukan untuk bisa mendapatkan impian. Ya emang gak perlu, sumpah. Itu tuh kalau kita bagi kepada poin kelima, yaitu suatu konsep yang dimana ketika lu membagi nih sebuah perjalanan nih, katanya hanya ketika lu memberikan bukti itulah yang paling penting di dunia ini. Kalau yang lain kayak ide, kayak melakukan aksi, kayak menggunakan yang namanya relasi, atau kompetensi, dan juga yang lain-lain itu masih bullshit dulu ya. Bukan berarti gue nggak memikirkan prosesnya ya, bukan berarti gue hanya ingin hasil, tapi emang bener yang nomor satu di dunia ini adalah bukti. Jadi walaupun ada orang yang nggak kenal lu sama sekali, kalau lu nya masih beraksi nih kayak gini nih, masih beraksi doang kan ya, belum, masih berproses, itu belum menjadi pandangan orang. Tapi kalau lu tiba-tiba udah ada aksinya dan juga udah ada hasilnya gitu, udah ada hasilnya, udah ada buktinya, orang langsung mendengarkan itu. Soalnya udah ada bukti yang bisa dipercaya oleh dirinya. Gue pantas ya nih dengerin ini orang nih, apakah benar, dan juga apakah bisa masuk ke dalam kepala. Dan poin ke-6 yaitu kenali realitas objektif. Apa itu realitas objektif? Yaitu sebuah keadaan yang dimana banyak sekali keputusan yang harus diambil saat ini juga, atau kapan, di masa depan atau di masa lalu. Ibaratnya di masa lalu itu membuat keputusan menghilangkan berbagai memori pikir yang sudah tidak relevan lagi untuk masa depan atau untuk masa sekarang. Contohnya, lu dari dulu belajar matematika dengan cara mendengarkan guru yang memberikan pembahasan yang begitu lama, begitu panjang, dan juga lu berharap lu bisa lebih pintar dari orang yang juara olimpiade. No, bullshit. Orang yang jadi juara olimpiade itu mendengarkannya, yang pertama gurunya sangat expert, memberikan penjelasan dengan sangat mudah, dan juga yang kedua dia sangat obsesi dan juga sangat fokus akan hal tersebut, bisa menggunakan berbagai tools yang ada atau alat-alat yang bisa dia pakai untuk bisa memudahkannya dalam menggunakan yang namanya tuh kebijakan untuk mendapatkan kebijaksanaan untuk menjadikan juara di olimpiade di matematika. Sedangkan lu yang mendengarkan guru terus-terus, walaupun lu fokus mencatat, menghafal, percuma, nggak bisa. Sekalipun bisa, pasti ada yang namanya bakat di dalam otak lu, yang dimana ketika lu mendengarkan satu kata, satu rumus linear atau parabola, atau sebuah rumus yang bisa menggabungkan berbagai macam rumus ya, model matematika, jadi langsung terkoneksi gitu. Yang jarang banget itu ada orang kayak gitu, sumpah teman-teman. Apalagi kalau kalian itu lesson ke-7, tidak mengenali realitas objektif yang tadi gue sebutin. Itu sebuah keputusannya lu harus bisa ngambil, harus bisa ngilangin, dan juga yang tidak penting, dan juga yang tidak berhubungan sama masa sekarang, dan juga yang terlalu kepikiran ke masa depan harus dihilangin. Dan kalau yang gue sebutin tadi ya, yang nomor 7 tadi adalah harus bisa learning objektif ya rasional ya,
Poinnya adalah lu harus bisa kenali orang lain. Asik. Nyambung bener nih orang. Ya intinya kenali orang lain, karena orang lain itu walaupun pemikirannya berbeda, walaupun seringkali kita menganggapnya musuh, seringkali kita menganggapnya tidak berguna, seringkali kita menganggap bahwa orang itu merendahkan kita, meninggikan atau mempermainkan. Anggap aja atau hargai aja orang tersebut, karena dunia itu mempunyai kausalitas yang tidak dapat kita lihat, yaitu karma dan juga hubungan sebab dan akibat. Dan juga kalau kita selalu ramah walaupun dicerca, dihina, dan juga kita selalu untuk aktif untuk bertanya pada orang yang memiliki pengalaman yang lebih gitu ya, tanpa harus menyombongkan pengalaman rendah kita, karena dia yang lebih tinggi dari kita pasti udah mengalami hal tersebut, sekalipun tidak mengalami tapi udah bisa memahami dengan sangat benar. Karena ada pepatah yang mengatakan itu ya, tak kenal maka tak sayang. Asik. Ibaratnya sebelum kenal tapi harus sayang dulu ya, karena walaupun yang kenal kadang juga tidak disayang pun, kadang yang udah deket pun kadang ditinggalkan. Gak selalu gitu harus terus menerus berdekatan, berpegang tangan dan juga romantis, enggak. Yang itu poin ke-9 adalah kenali diri sendiri. Itu penting banget, karena kalau lu ngerasa bahwa di dunia media sosial ini lu bisa menjadi super expert, super pintar dengan menggunakan AI ataupun YouTube ataupun berbagai hal yang ada di sekeliling lu, pastinya lu ngerasa banget bahwa sesuatu itu ada sesuatu itu berguna, dan sesuatu itu bisa kita cerna dengan baik-baik, dengan matang-matang. Cuman berhubung tidak mengenali diri sendiri, nggak punya tujuan yang mau didapat, nggak punya keyakinan, semua informasi yang lu dapatkan, yang lu cari-cari hanya menjadi sebuah sampah yang hilang, yang tidak membekas di dalam pikiran, yang ketika lu ditanya sama orang lu bingung, yang lu rekomendasiin channel YouTube-nya sama aja lu mempromosiin. Nggak apa-apa yang mempromosiin, cuman yang anehnya nih ketika lu diskusi nanti nggak paham apa yang diucapin itu, karena lu nya pun nggak tahu gitu apa yang jadi tujuan. Simpelnya kenapa gak paham tujuannya itu, gak kenal diri sendiri. Cara mengenalinya adalah ketahui apa yang lu inginkan saat ini, bukan apa yang hawa nafsu inginkan, bukan apa yang orang inginkan, bukan dari sesuatu hal yang lu harus bener-bener tahu, bukan, tapi dari dalam diri lu sendiri. Apakah gue nyaman di dalam sesuatu yang tidak tahu akan ketidaktahuan, maksudnya nyaman dalam sesuatu hal yang dimana lu nggak tahu kebenaran itu hanya bohongan aja, atau lu mau sengsara tapi dalam konteks lu udah tahu kebenaran. Sesimpel itu. Kalau bisa dua-duanya, bisa gak? Bisa, boleh. Tahu dalam sesuatu kebenaran dalam keadaan happy, karena kebenaran yang bisa diketahui lebih dahulu, kadang lu bisa menjadi orang yang expert di bidangnya gitu. Contoh, ada dua mata uang yang namanya Bitcoin. Ketika lu tahu Bitcoin akan naiki, ya gue nyesal sih guys, ketika naik sampai sekarang ya, satu Bitcoinnya kan 1,4 miliar. Seandainya gue beli di tahun 2015, 18, 17 aja ya, beli aja 1 juta. Satu koinnya kan 3 juta waktu dulu. Udah, sekarang udah hidup nyaman, enak, tenang, damai. Ya, tapi waktu gak bisa diulang. Jadi kalian teruslah fokus akan yang namanya pendirian yang tidak tahu kapan kalian kuatkan. Juga kadang konsistensi itu gampang berubah. Yang terakhir gue mau tutup dengan kata-kata Mark Zuckerberg. Move fast, break thing. Move fast, break team. Lu gak perlu mikir banyak, lu gak perlu ngelakuin suatu ide yang sangat atau rumit lah. Ibaratnya harus detail, harus sampai pojok kiri kanan tengah dan juga segala kelilingnya. Gak perlu mikirin hal begitu. Yang penting lu aksi, gerakin saja kaki lu, gerakin tangan lu, dan juga lu ngelakuin sesuatu yang kira-kira ada perubahan dalam diri lu. Itu kata-kata Mark Zuckerberg ya. Cuman walaupun itu ada sedikit counter dari gue dan juga dari Teh Kania Citi, yang dimana bilang bahwa walaupun kita harus langsung gas, harus langsung menggerakkan aksi, perlu diingat gasnya dulu yang mana dulu nih. Kalau gasnya demi kejahatan, keburukan, kemaksiatan, ya no, jangan. Karena seperti yang gue tahu, video yang gue kembangin dari dulu sampai sekarang itu, walaupun backgroundnya masih gini-gini aja nih, nggak ada yang namanya studio yang keren, cakep sehingga penontonnya menjadi happy, atau bahkan ini emang ada penontonnya atau gak tahu ya, bodo amat. Dan juga sesuatu yang ada itu harus menjadi sebuah pengembangan. Salah satunya berbicara seperti ini pun gue buat pengembangan dan juga buat mempresentasikan bahwa gue itu orang yang suka gitu untuk cerita, dan juga suka untuk memberikan yang namanya storytelling art. Walaupun storytelling art itu gak dibutuhkan, yang dibutuhkan adalah pengalaman. Dan yang gue ceritain tadi adalah barusan pengalaman dari menonton YouTube, dari menonton podcast, dari kehidupan sehari-hari, dan juga dari mimpi. Kadang dari mimpi itu realitas terbalik, yang dimana kita menceritakan dongeng sehingga dongeng itu masuk ke dalam pikiran, sehingga jadi kejadian nyata yang tidak bisa kita ungkapkan melalui isi pikiran, yang dimana kita manusia yang mempunyai kekurangan. See you next time, sehingga kita bisa memiliki kelebihan yang disempurnakan oleh Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.